Yo, halo! Kali ini saya mau unboxing dan bahas sebuah konsol game unik dan bikin nostalgia juga. Ya, jadi ini adalah Retro Arcade, atau bisa juga disebut Mini Dingdong. Dulu pas lagi ngehits yang model ginian itu dipanggilnya mesin atau game dingdong ya. Oke, nggak usah banyak basa-basi, jadi langsung aja di unboxing. Di dalamnya, pertama ada kertas user manual yang berbahasa Inggris dan Cina. Ini ada beberapa pembahasan dan cara mengoperasikannya. Lanjut, dapat kabel RCA, ini buat TV out. Terus ada semacam tempat lagi, di sini ada unit konsol gamenya. Taruh dulu ya. Terus dapat dua controller atau gamepad. Dan ada kabel USB-A to mini USB buat ngecharge. Udah, nggak ada apa-apa lagi, jadi itulah isi box dari Retro Arcade. Lanjut, cek unitnya. Nah, jadi untuk wujudnya itu kayak gini. Saya pilih yang warna biru putih, ini teksturnya doff ya. Selain warna ini, ada yang merah putih, ada juga yang merah hitam. Untuk harganya, ini saya beli lewat toko Pak Edi, itu kena 450.000. Di bagian depannya ada layar berukuran 4,3 inch. Bawahnya ada tulisan Retro Arcade, dan di sini ada untuk kontrolnya. Ini ada joystick, terus tombol select dan start. Ini tombol YXL dan ABR, warna-warni ya. Di bagian sisi kanannya ada pengatur volume, bagian sisi depan kosong, sisi kirinya juga kosong. Di bagian belakangnya ada tombol on-off, lubang mini USB buat ngecharge, slot microSD, lubang TV out, lubang USB-A ada 2 buat gamepad, dan lampu indikator. Untuk di bagian bawahnya ada 6 kaki-kakinya, terus ada lubang speaker dan tempat baterai. Nah, untuk baterainya itu modelnya kayak gini. Tipenya ICR 18650 dengan kapasitas 2200 mAh. Tahu saya ini banyak yang jual, jadi mudah untuk diganti-ganti. Untuk bentuknya ini unik ya, dilihatnya menarik gitu. Ukurannya ini memang mini kalau dibandingkan sama mesin dingdong yang asli. Tapi ya nggak kecil juga sih. Kalau untuk bobotnya ini tergolong nggak begitu berat ya. Dan build quality-nya ini kelihatan cukup baik. Kalau untuk gamepadnya, dia kayak gini. Warnanya hitam doff, agak transparan, dan ukurannya ini kecil. Di sini ada D-pad, tombol select, start, tombol YXL, dan BAR. Ini panjang kabelnya itu sekitar 2 meter, dan ujungnya USB-A. Oke, coba dinyalain, semoga bisa nyala. Waduh, kok nggak nyala nih? Coba lagi deh. Yes, nyala! Jadi nyalainnya itu harus ditekan agak lama dulu ya tombolnya. Saya kira sekali tekan aja bisa, soalnya ini model tombol yang kayak ditekan itu nyangkut ke dalam, dan ditekan lagi itu keluar. Terlepas dari itu, untungnya ini masih bisa nyala ya. Dan inilah tampilan pertama dari Retro Arcade. Di sini ada indikator baterai, ada beberapa gambar atau daftar dari gamenya, ini ada 16 game, terus di bawahnya ada beberapa icon menu, yaitu menu game, musik, gambar, file manager, dan settings. Cek ke sistem infonya. Untuk modelnya LN430, disk capacity 16 GB. Wah, gede juga nih. Dan ini tersedia atau sisanya sekitar 380 MB. Terus untuk versi sistemnya V3.1224. Nah, untuk kapasitas 16 GB tadi, itu udah terisi banyak daftar game yang bisa diakses semuanya dari menu game ini. Di dalam sini ada pilihan, yaitu Simulation Games, Transplant Games, dan TF Games. Untuk Simulation Games, ini daftar dari jenis game konsol yang udah ada di internal atau disk bawaannya. Yang di dalamnya udah tersedia banyak daftar gamenya. Dari arcade ada 48, dari Game Boy Advance 783, Super Famicom 496, Mega Drive 622, Famicom atau NES 679, Game Boy Color 166, dan Game Boy Original 207. Jadi totalnya ada 3000-an game. Itu udah termasuk banyak ya. Selain itu, kalau yang transplant game ini mungkin semacam game portingan gitu. Tapi saya kurang familiar, dan ini pakai tulisan Cina gitu sih ya. Oke, karena udah ada gamenya, jadi langsung aja gas main game.
Nah, selain game yang udah dikasih dari bawaan, kita juga masih bisa nambahin gamenya sendiri pakai memori eksternal atau microSD yang maksimalnya 32 GB. Kalau ke microSD itu sebelumnya harus buat dulu folder yang bernama game, huruf kecil semua. Baru di dalamnya dibikin folder sesuai jenis konsol gamenya dan paste file ROM gamenya di situ. Nanti otomatis muncul tuh di menu game. Kalau yang eksternal itu ada di pilihan TF Games. Perlu diingat nih, game yang bisa kita tambahkan itu formatnya atau jenis gamenya sesuai dengan yang disupport di konsol ini. Seperti yang ada di kategori simulation games yang udah disebutkan tadi. Kalau selain itu, nggak bisa dijalankan. Ketika main game, kita bisa memunculkan menu dengan menekan tombol select dan start secara bersamaan. Di sini ada pilihan continue untuk kembali ke game, game settings bisa atur frame skip-nya, buttons to set buat mapping tombolnya, instant archive untuk save dan load state gamenya. Ini biasanya banyak yang nanya, gamenya itu bisa di-save atau enggak? Ya jawabannya bisa, dan udah terdapat 10 slot di setiap gamenya. Habis itu ada pilihan untuk reset gamenya, dan quit atau kembali ke menu tampilan utama. Untuk performa main gamenya, dari beberapa yang udah saya coba, itu kebanyakan memang masih lancar. Tapi ada juga game yang kerasa kurang lancar, kayak agak frame drop gitu. Misalnya Super Mario Kart dari Super Famicom, apalagi kalau mainnya 2 player, kayak makin berat gitu. Ya, walaupun itu nggak kejadian di banyak game lainnya ya. Kita juga bisa pakai controller eksternal atau gamepad dari bawahannya ini. Tinggal colok aja di port USB-A. Dan ini juga bisa untuk multiplayer, jadi tambah seru tuh mainnya. Nah, untuk tombol-tombolnya ini, yang ada di konsol maupun gamepad lumayan oke ya. Cuma yang di gamepad itu dia pakainya di pad dan layoutnya agak beda. Kalau yang di konsol kan YXL ABR, kalau di gamepad YXL BAR. Terus untuk ukuran gamepadnya juga ini kecil ya. Tapi untuk gamepad ini kita bisa pakai yang lain. Saya udah coba pakai gamepad yang kabel USB juga. Ternyata bisa dipakai di Retro Arcade ini. Selain itu, kalau layar di konsol ini kurang besar, kita juga bisa nampilin ke layar TV, biar makin puas mainnya. Jadi ini bisa dipakai layaknya home console maupun portable. Oh iya, untuk baterainya, ini bisa bertahan sekitar 3-4 jam. Di konsol game ini juga ada fitur buat dengerin musik. Lumayan bagus dan kenceng juga nih suara yang dihasilkan. Walaupun lubang speaker ada di bawah, tapi masih kedengeran dengan jelas. Karena ada kaki-kakinya, dan itu bikin nggak licin juga ya. Terus di sini kita bisa lihat-lihat gambar yang bisa dijadiin wallpaper. Terus di bagian settingnya ini kita bisa atur bahasa. Ini bahasa Indonesia ada. Terus bisa ganti background dan font color. Ganti suara pas di menunya. Bisa atur backlight time. Atur brightness-nya. Ada 4 level. Tapi ini masih kerasa terang walau di level 1. Kalau untuk kualitas layarnya ini, menurut saya udah cukup baik lah. Dan layarnya ini tipenya kayak anti-glare ya. Jadi nggak bisa ngaca gitu. Terus di sini juga bisa restore ke default settings. Dan settingan TV out-nya bisa pilih PAL dan NTSC. Ya kalau dilihat dari fitur-fiturnya sih ini udah cukup lah ya untuk sebuah konsol game retro. Oh iya, konsol Retro Arcade ini banyak serinya. Jadi kalau mau yang sama seperti di video, silahkan beli dari link yang ada di deskripsi. Menurut saya, Retro Arcade ini konsol game yang menarik. Modelnya unik dan bikin kerasa nostalgianya, karena bentuknya itu kayak mesin game dingdong. Terus dari bawaan udah tersedia banyak game retro dari berbagai jenis konsol. Bisa tinggal main, dan kalau belum puas masih bisa ditambah sendiri gamenya. Terus fitur-fiturnya udah cukup banyak, dan harganya juga nggak begitu mahal. Oke, jadi itulah pembahasan konsol game dingdong mini, yaitu Retro Arcade. Kalau masih ada info tambahan, yuk komentar. Sekian video ini, silahkan di like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.